إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Banyak kenikmatan yang Allah limpahkan sehingga pada siang hari ini, di hari yang mulia, di hari yang barokah Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa meninggalkan aktivitas dan pekerjaan duniawinya kita. Allah ringankan hati dan langkah kaki kita menuju tempat yang paling dicintainya, ahabul bilad ilallahi ta'ala, yaitu masjid, dalam rangka menunaikan satu kewajiban utamanya bagi kaum laki-laki, yaitu sholat Jumat yang kita kerjakan berjamaah di Masjid Al-Hidayah ini. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah berikan pahala yang sempurna dan pahala yang berlipat ganda. Amin. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di surah Al-Qalam Allah Subhanahu wa taala memuji akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innaka la'ala khuluqin 'azim." Bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki budi pekerti yang luhur, akhlakul karimah, akhlakul mahmudah. Beliau memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang terpuji. Bahkan sebelum beliau menjadi seorang nabi dan rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin di sini orang yang memiliki integritas yang tinggi, orang yang tidak pernah berdusta, orang yang terpercaya, orang yang tidak pernah mengingkari janjinya, dan orang yang senantiasa bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Itulah sifat kepribadian Nabi Muhammad SAW sejak beliau sebelum menjadi seorang nabi dan rasul. Dan bahkan ketika masyarakat Quraisy kala itu sedang ada permasalahan, maka ternyata yang diangkat menjadi seorang hakim, menjadi seorang yang bijaksana untuk menyelesaikan masalah mereka, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Dan bahkan mereka bersepakat mengatakan hadal amin radhi nabi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini al-amin, dan mereka ridho bahwasanya Nabi Muhammad menjadi hakim dari permasalahan yang sedang mereka hadapi. Maka pantaslah kemudian Allah Subhanahu wa taala puji akhlaknya beliau sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan Muhammad sebagai seorang nabi dan rasul yang memiliki tugas
innama bu'istu liutamima makarimal akhlak, yaitu untuk menyempurnakan akhlak, untuk kemudian mengajarkan kepada kita semuanya, juga memberikan contoh seperti inilah akhlak yang mulia. Bahkan kemudian wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin, Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menebar kasih sayang, menjadi rahmat bagi alam semesta ini. Dan bahkan berbeda dengan Nabi dan Rasul sebelum beliau. Kalau Nabi dan Rasul sebelum beliau memiliki wilayah dakwahnya masing-masing, sebagaimana Nabi Lut memiliki wilayah dakwah di Jordan, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam salah satunya wilayah dakwahnya yaitu di Filistin, Palestina. Tapi kemudian untuk Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas, bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini diutus untuk semua manusia dimanapun mereka berada, tanpa ada sekat atau batas wilayah tertentu. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan beliau menyampaikan Islam, beliau berdakwah, beliau mensyiarkan risalah Islam bukan hanya kepada manusia tapi juga kepada jin sekalipun. Pernah suatu ketika beliau dibawa ke alam jin, dan di sanalah kemudian beliau mendakwai jin. Kemudian kita tahu juga jin Nusaibin, bahwasanya mereka jin Nusaibin ini sangat tertarik dengan dakwah dan bacaan Al-Qur'annya dari Nabi Muhammad SAW, yang sehingga banyak dari jin yang mereka mendapatkan hidayah dan kemudian masuk Islam karena dakwah dan bacaan Al-Qur'an dari Nabi Muhammad SAW. Wa ma arsalnaka rahmatan lil alamin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau untuk kemudian membawa agama yang penuh dengan kasih sayang di alam semesta ini. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian di surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, ila akhir ayat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ada pada diri Nabi Muhammad SAW, ada di dalam dirinya Nabi Muhammad SAW, ada di dalam personalitinya Nabi Muhammad SAW ini teladan yang baik, uswatun hasanah, yang mencakup dari semua sisinya. Kita tahu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ini juga sebagai seorang suami, juga sebagai seorang bapak, beliau juga sebagai seorang pedagang, beliau juga sebagai seorang pemimpin, panglima perang, beliau juga sebagai seorang guru, seorang dai. Beliau juga seorang yang kemudian menjadi seorang hakim, panglima perang, yang kalau perang maka posisinya beliaulah yang paling dekat pada musuh. Dan masih banyak lain peran-peran dari Nabi Muhammad SAW yang kemudian bisa kita jadikan sebagai role model, sebagai sesosok atau sebagai figur yang bisa kemudian kita teladani. Bukankah saat ini kita krisis role model? Bukankah saat ini kita menghadapi krisis teladan? Bukankah kemudian kita sekarang juga menghadapi krisis akhlak, krisis adab, krisis karakter? Maka kemudian itu semua akan bisa dibenahi manakala sebagaimana Allah sampaikan di surah Al-Ahzab ayat ke-21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang akhlak ini penting. Sebab pernah suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh salah seorang, "Ya Rasulullah, an aktsari ma yadkhuluna sal jannah?" Perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam surga? Maka kemudian beliau menjawab, "Taqwallah wa husnul khuluq." Bertakwalah kepada Allah dan milikilah, punyailah akhlak yang mulia. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, "Ya Rasulullah, an aktsari ma yadkhulun nasan nar?" Perkara apa yang banyak memasukkan manusia ke dalam neraka? Maka beliau juga menjawab dengan dua perkara, al-famu wal farju. Kebanyakan para penghuni neraka mereka masuk ke dalamnya karena dosa lisan dan karena dosa kemaluan. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua perkara yang banyak memasukkan ke dalam surga yaitu takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Dan banyak orang masuk ke dalam neraka karena dua perkara,
yaitu karena dosa lisannya dan dosa kemaluannya. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kemudian kita pengen membenahi akhlak kita, akhlak keluarga kita, akhlak generasi, maka kemudian tidak bisa dijauhkan dari akhlak kepribadiannya, karakteristik dari Nabi Muhammad SAW. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka berbicara tentang akhlak ini ada terkumpul pada inti akhlak terkumpul pada 4 hadis. Inti akhlak terkumpul pada 4 hadis yang akan kami ringkaskan pada siang hari ini. Yang pertama, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Maka ini inti akhlak yang pertama, yaitu adalah berkata yang baik. Cuma di zaman sekarang ini ternyata yang dihukumi sebagai ucapan bukan hanya yang keluar dari lisan saja, tapi kemudian apa yang tertulis di jari jemari kita, apa yang kita tulis dengan jari jemari kita, itu juga dihukumi sebagai ucapan. Maka kemudian kalau faliyakul khairan aw liyasmut, berkatalah dan tulislah yang baik-baik. Kalau tidak bisa, maka diam itu lebih selamat. Sebagaimana tadi yang kami sampaikan, bahwasanya kebanyakan penghuni neraka, kenapa mereka dimasukkan ke dalamnya? Karena dosa lisan, dosa dari ucapannya, dan juga dosa dari apa yang telah dia tulis. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hifdzul lisan. Hendaknya senantiasa kita bermohon kepada Allah untuk dimudahkan dalam menjaga lisan ini. Terkadang lisan ini sangat kepingin untuk kemudian melihat kekurangan orang lain. Terkadang lisan ini jauh lebih pintar dari lisan ini jauh lebih pintar untuk kemudian metani, kalau orang Jawa bilang ya, metani eleke wong liya, tapi dia tidak pinter metani eleke dhewe. Ya. Dia sangat pinter banget kalau melihat kekurangan kesalahan yang ada pada orang lain, tetapi terhadap kesalahannya dia tidak pandai mengoreksi atau dia tidak pandai bermuhasabah. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian hendaknya kita jaga lisan dan betul-betul sangat berhati-hati dalam menuliskan komentar atau kemudian membuat tulisan atau kemudian menyebarkan berita yang belum tentu kevalidannya, maka kemudian betul-betul harus kita jaga. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, itu inti akhlak yang pertama, berkata yang baik atau diam. Kemudian inti akhlak yang kedua, sebagaimana yang Rasulullah sampaikan, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni, meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Dan ini merupakan tanda bagusnya keislaman seseorang, ya. Keislaman seseorang itu berkualitas manakala dia mampu meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya walaupun hukumnya mubah. Kalau yang hukumnya mubah saja, asal dia tidak ada manfaatnya, dia tinggalkan, apalagi yang haram, maka lebih pantas untuk dia tinggalkan. Yang sehingga kemudian waktunya ini tidak ada yang terbuang sia-sia, sehingga kemudian waktunya ini tidak ada yang terlewat begitu saja. Sebagai seorang muslim, maka waktu ini sangat berharga. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati tawassaw bil haqq tawassaw bis sabr. Allah Subhanahu wa taala menginginkan bahwasanya waktu ini penuh dengan amal soleh. Maka ketika kemudian kita terlena dengan satu aktivitas perkumpulan yang tidak ada manfaatnya, terutama untuk agama kita, maka tinggalkan. Betapa banyak orang yang kemudian sibuk dengan HP-nya, waktu tidak terasa terlewat begitu saja, yang kemudian peluang-peluang amal soleh yang harusnya bisa kita kerjakan terlewat begitu saja. Karena disibukkan dengan HP, mengikuti berita-berita politik, ya, sampai kemudian lalai dari waktunya yang harusnya bisa dipakai zikir, harusnya bisa dipakai doa, harusnya bisa dipakai membaca Quran, harusnya bisa dipakai untuk kemudian menghafalkan Al-Quran. Itu semua terlewat. Hanya apa? Karena kemudian jari ini gatel untuk kemudian melihat media-media sosial, kemudian sangat tergelitik untuk mengikuti berita-berita kekinian.
sampai dia lupa berapa banyak peluang amal soleh yang dia lewatkan. Naudzubillah min dzalik. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya sehingga kemudian aktivitas kita ini produktif, ya. Bikin karya yang kemudian itu akan menjadi pahala jariah ketika kita meninggal dunia. Kemudian inti akhlak yang ketiga, pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dimintai nasihat, ya Rasulullah ausini, nasihati aku. Maka kemudian beliau memberikan nasihat yang nasihat ini sampai diulang 3 kali karena saking pentingnya, yaitu apa? La taqdab, jangan marah, jangan mudah marah, jangan gampang marah, jangan suka marah, dan ketika marah jangan diledakkan. Betapa banyak yang kemudian karena suami menuruti egonya, menuruti emosinya, kemudian istri pun juga demikian terpancing untuk menuruti ego dan emosinya, yang terjadi perceraian. Yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Betapa banyak kami temukan para suami yang ketika marah selalu keluar kata cerai dari lisannya. Marah sedikit cerai, marah sedikit cerai, marah sedikit cerai. Bahkan ada beberapa kami temukan para lelaki, para suami yang ketika marah tangannya maju, mukul istrinya, mukul anaknya. Naudzubillah min dzalik. Tidakkah dia mengingat ketika dulu akan menikahi istrinya? Dia perjuangkan betul-betul. Dia bangun kepercayaan di depan calon mertuanya, sampai kemudian calon mertuanya melepas anak perempuannya tinggal bersama kita. Tapi kemudian ada beberapa yang memperlakukannya dengan tidak sangat baik. Keluar ucapan-ucapan yang kotor, yang buruk, merendahkan. Tangan yang kemudian menyakiti, kekerasan. Sampai pada kemudian ucap perceraian, terjadi KDRT. Dan naudzubillah min dzalik, sampai telinganya tidak sempat mendengarkan curhatan dari istrinya. Dia lebih memilih untuk kemudian cerita dengan orang di luar sana. Dia perlakukan baik kliennya, mitranya, tapi dengan istrinya sendiri naudzubillah min dzalik. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, khairukum khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baiknya di antara kalian yang paling bisa memperlakukan keluarganya dengan baik. Yang terbaik di antara kita adalah yang mampu memperlakukan istri dan anak-anaknya dengan sebaik mungkin. Maka kalau kepengen tahu orang itu baik atau tidak, jangan tanyakan sama teman, Pak. Jangan tanyakan sama pegawai. Jangan tanyakan sama klien atau mitra, karena yang dibangun bisa jadi hanyalah pencitraan. Baiknya hanyalah pencitraan. Baiknya hanyalah jaga image. Tapi kalau kepengen tahu aslinya baik atau tidak, lihatlah bagaimana sikap dia kepada istrinya, bagaimana sikap dia kepada anak-anaknya. Kalau istri dan anak-anaknya mengatakan dia baik, maka dia orang baik. Tapi kalau istri dan anak-anaknya mengatakan dia tidak baik, walaupun di luar baik, ternyata istri dan anak-anaknya dengan istri dan tidak baik, maka dia bukan orang yang baik. Khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak kita mengkaji Islam, harusnya semakin baik perlakuan kita kepada keluarga, kepada orang tua, kepada mertua, kepada istri dan anak-anak. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kalau kemudian kita sedang marah, Rasulullah sudah memberikan tips. Ketika sedang marah, maka ucapkan a'udzubillahi minasyaiton, supaya kemudian kita tidak gampang terperdaya dengan tipu dayanya syaitan yang bisa jadi kemudian masuk ke aliran darah. Inna syaitana yajri min bani Adam majrad dam, dan kemudian membuat emosi, membuat kemarahan itu semakin memuncak dan meledak. Naudzubillah min dzalik. Segera berlindung kepada Allah dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitan. Kemudian yang berikutnya adalah berganti atau berpindah posisi. Ketika marah sedang berdiri maka duduk, ketika sedang duduk maka berbaringlah. Pernah suatu ketika Ali bin Abi Thalib dan Fatimah ada cekcok. Kita tahu Fatimah putrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Dan ketika sedang cocok, maka yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib adalah golek hawa, Pak. Keluar dari rumahnya dan menuju ke masjid. Untuk apa? Mendapatkan ketenangan, sakinah. Karena Allah akan turunkan sakinah itu di masjid. Kemudian setelah itu apa? Kalau masih marah maka berwudulah. Berwudulah. Karena marah ini sifatnya panas, Pak. Api, syaitan. Khalaqtani min nar, yang diciptakan dari api, maka basahilah, dinginkanlah, siramilah dengan air wudhu. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, inti akhlak yang terakhir, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri sendiri. Memperlakukan orang lain sebagaimana memperlakukan diri sendiri. Jangan pernah menyakiti orang lain. Kama tadinu tudanu, al jaza'u min jinsil amal. Jangan pernah kemudian menyakiti orang lain kalau tidak ingin disakiti, Pak. Jangan mendolimin orang lain kalau tidak ingin didolimi, Pak. Maka jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah SWT, perlakukanlah orang dengan sebaik-baiknya, maka timbal baliknya insya Allah orang lain juga akan memperlakukan kita dengan sebaik-baiknya. Hormati orang lain akan menghormati kita. Segan dengan orang lain juga akan segan kepada kita. Hargailah orang lain, mereka juga akan menghargai kita. Kemudian apa? Kalau ada teman yang kemudian susah, perlu pertolongan, perlu dibantu, maka bantu, tolong dengan semampu yang kita bisa. Rasulullah SAW sampaikan, wallahu fi aunil abdi makanal abdu fi auni akhi. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menolong orang yang suka nolong orang lain. Demikian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga bermanfaat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati tawassaw bil haqqi tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah, di antara wujud kita mencintai Nabi Muhammad yaitu dengan meneladani. Di antaranya meneladani keempat akhlak yang tadi kami sampaikan. Yang pertama adalah berkata yang baik, yang kedua meninggalkan hal-hal yang tidak ada manfaatnya, yang ketiga adalah tidak marah, yang keempat adalah memperlakukan atau mencintai orang lain sebagaimana kita memperlakukan dan mencintai diri kita sendiri. Kemudian juga banyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Apa kemudian kita tidak malu bahwasanya Allah dan para malaikatnya saja bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Maka kita yang senantiasa beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita yang kemudian mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kita yang kemudian umatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lebih pantas untuk banyak bersolawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaatul udzma dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang terakhir, kecintaan ini luar biasa. Kecintaan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbuah manis. Sebagaimana yang beliau sampaikan, anta ma'aman ahbabtah, engkau akan bersama dengan yang kau cintai. Kalau kemudian hati kita ini memiliki kecintaan yang besar, yang mendalam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, melebihi dari wanasi ajmain, melebihi dari manusia seluruhnya, dan bahkan kita cinta kepada Nabi Muhammad melebihi dari cintanya kita kepada kedua orang tua kita. Maka kemudian semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita semuanya ke dalam surga Firdaus, surga yang ditempati oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan di sanalah kita akan bertetangga dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna